Anda dari kawasan Panorama nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Segmen pembuka buat rangkaian Bogor pagi ini, kita akan awali Mutiara Pagi, saudara. Hari ini, hari Senin, di hari ke-24 di bulan Agustus tahun 2026. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan sebuah topik yang tampaknya di hari ini begitu istimewa bagi umat Islam, ya. Kebetulan ketika kita mengenang kelahiran manusia agung Rasulullah Muhammad SAW, saudara. Maulid Nabi yang mana bukan sekedar peristiwa yang kita peringati setiap tahun, namun lebih dari itu, ini merupakan kesempatan untuk kembali bertanya kepada diri kita sendiri sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah itu telah terwujud dalam kehidupan nyata. Dan membahas terkait tentang topik Maulid Nabi, saudara, telah hadir bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arul, sehat? Kabar baik selalu di sana ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, seperti membaiknya suara saya juga nih Pak Kiai, alhamdulillah tidak serak lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebagai pengantar dan juga pembahasan ya terkait topik kita untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini, kami persilakan kepada Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa akhrajana minal kufri wal dhalam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hadirin jamaah, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, tidak terbatas dan tidak terhingga banyaknya. Namun terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Maka pada momentum kali ini, selain kami mengajak untuk mensyukuri nikmat sehat, ya, nikmat kaitannya dengan fisik kita, juga kami mengajak untuk mensyukuri nikmat kaitan dengan keimanan dan keislaman kita. Dan tentunya nikmat ini adalah nikmat yang tidak bisa terlepas dari kelahiran manusia agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada 11 Rabiul Awal hari ini itu kita tentu terhubung pikiran kita dengan tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana di negara kita khususnya, bahkan di beberapa wilayah di sentro dunia ini diperingati dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau pada tahun ini adalah bertepatan dengan 25 Agustus. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita memaknai peringatan Maulid Nabi yang dari tahun ke tahun kita lakukan, tidak pernah absen, dalam arti ini menjadi ritual, menjadi siklus yang terus menerus, ya, berangkat dari tradisi yang berujung pada keyakinan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara tentang bagaimana ekspresi cinta pada peringatan Maulid Nabi, itu tentu
kita telaah pada karya-karya ulama ya yang sudah menuliskan tentang sirah nabawiyah, yang sudah menuliskan tentang sejarah nabi yang agung. Nah, di situ tercantum bagaimana ekspresi cinta itu terwujud atau dilukiskan. Bahkan di dalam antara lain ya sebuah kitab yang berjudul Ad-Dibai atau ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai ya yang berjudul Maulid Ad-Dibai. Di situ dicantumkan bagaimana sekelompok unta atau kafilah unta mereka saat berada di padang pasir, kemudian mereka itu hendak ke Madinah, mempercepat jalannya mereka untuk sampai di Madinah. Beda dengan tempat-tempat yang lain. Ya, tidak bersantai-santai, namun unta-unta itu secara insting mereka menggerakkan kakinya dengan cepat menuju Madinah. Dan sampai di Madinah lebih dekat lagi ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, unta-unta itu bercucuran air mata. Nah, unta saja itu mereka merasa rindu dan cinta, ingin cepat ya untuk sampai di kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini melihat bahwa tamparan keras tentang bagaimana cinta yang digambarkan oleh Al-Imam Ad-Dibai dengan sekelompok unta tersebut. Bahkan ada juga di dalam Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Ini populer, dua kitab ini di Nusantara, meskipun yang menulisnya adalah bukan orang Nusantara. Nah, kitab ini menggambarkan bagaimana Siti Halimatus Sa'diyah atau Sayyidah Halimah Sa'diyah yang saat itu diberikan kepercayaan oleh Ibunda Aminah, Ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyusui putra sematawayangnya, yaitu Muhammad kecil waktu itu. Nah, Siti Halimah ketika itu menaiki untanya dalam keadaan kurus. Namun begitu Rasulullah berada di unta itu padahal masih bayi, maka unta itu berjalan dengan sangat kuat dan gagah. Bahkan sesampainya di sana ya hewan-hewan atau kambing yang digembalakan oleh Nabi Muhammad ya yang ada di Bani Sa'ad, tempatnya Halimah Sa'diyah, itu mendadak mereka gemuk dan juga susunya banyak untuk diminum. Nah, oleh karena itu keberkahan dan juga cinta yang dirasakan oleh hewan itu tentu cinta yang murni. Nah, bagaimana kita sebagai makhluk yang berakal yang dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya kita harus lebih mencintai beliau daripada hewan-hewan tersebut. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, kita tentu memperingati Maulid itu memiliki tujuan. Ya, tujuannya apa? Memperingati kelahiran Nabi, karena ada istilah Maulid, ada juga Mulud. Kalau di Sunda mungkin disebut dengan muludan. Ya, muludan. Karena kalau ada istilah an itu sudah masuk kaitannya pelafalan secara tradisi. Seperti tahlil jadi tahlilan, mulud jadi muludan. Nah, maulud itu artinya adalah orang atau bayi yang dilahirkan. Maka ketika menyebut kata maulud dalam bahasa Arab itu merujuk kepada sosok Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beda dengan maulid. Kalau maulid itu dalam bahasa Arab kaitannya dengan zaman atau dengan waktu dan tempat. Maka saat kita menyebut kata maulid itu merujuk pada wilayah Mekah di mana Rasulullah dilahirkan. Kemudian hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, dan seterusnya tentang peristiwa Rasulullah SAW, waktu dan tempat kelahirannya. Nah, ketika digabungkan maulid dan maulud, maka itu tidak bisa lepas dari sejarah Rasulullah SAW mulai kecil sampai beliau wafat. Nah, potongan-potongan sejarah atau episode sejarah inilah yang dikupas dalam peringatan maulid. Karena bisa jadi banyak orang yang tidak mengetahui siapa nabinya. Hanya mengenal namanya tapi tidak mengenal ayahnya, atau hanya mengenal nasabnya, tidak mengenal bagaimana perjuangannya, ya, sampai berdarah-darah, sampai akhirnya beliau pun memutuskan untuk hijrah, untuk pindah, untuk hengkang dari tempat kelahirannya. Itu disampaikan pada peringatan maulid yang tujuannya adalah supaya terhubung kembali kepada beliau. Itu maulud atau maulid. Nah, maka yang pertama, ekspresi cinta kita kepada Nabi dalam peringatan maulid ini harus mewujud dalam transformasi, mewujud dalam aplikasi, dalam perbuatan, yaitu sering membaca sholawat dan puji-pujian, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawat itu sendiri adalah siapa yang membaca sholawat satu kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 10 rahmat baginya. Yang kedua, tentu dalam ekspresi cinta ini dalam peringatan maulid adalah menjaga sunnah, atau dalam hal ini adalah bagaimana kita melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peninggalan Rasulullah tentu seiring dengan wafatnya beliau, banyak orang saat itu, ya, saat Rasulullah wafat, yang murtad akhirnya diluruskan oleh Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan beliau sebagai khalifah ketika itu, sebagai pemimpin. Dan tentunya semakin ke sini zaman berubah, bahkan terus, ya, setelah berabad-abad tahun lamanya ditinggalkan beliau, tentu akan terlihat beberapa perubahan. Perubahan-perubahan itu, kalau itu meniscayakan kepada sunnah dalam arti, ya, tidak melenceng namun memperkuat dakwah Islam, maka itu adalah baik. Tapi kalau itu ternyata pembaharuan itu menjadikan melenceng jauh dari sunnah Rasulullah, bahkan, ya, terlihat kontradiktif, bertolak belakang, maka ini tentunya adalah hal-hal yang harus kita luruskan sehingga kembali kepada sunnah. Nah, sunnah-sunnah atau yang biasa beliau lakukan selama hidupnya itu kita hidupkan kembali, maka itu adalah bagian dari ekspresi cinta. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengaji sejarah, ya, mengkaji sejarah, memahaminya, dan sekaligus ini menjadi teladan bagi kita. Karena dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh
terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan, ya, yang itu bermanfaat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, untuk orang yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, ya, dan juga hari kiamat nanti dalam kebahagiaan. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, yang keempat, ekspresi cinta adalah dengan kepedulian sosial. Rasulullah sebagaimana kita ketahui, beliau tidak hanya baik terhadap keluarganya, beliau juga baik kepada tetangganya. Beliau tidak hanya menjadi orang yang paling rajin dalam ibadah sholatnya, tapi juga beliau adalah orang yang paling peduli kepada sesamanya. Nah, inilah bagaimana keseimbangan kepedulian sosial yang kita buktikan, kita laksanakan, dan itu adalah bagian dari ekspresi cinta yang harus bertransformasi pada peringatan Maulid ini dalam kegiatan yang nyata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan terkait topik untuk Mutiara pagi kali ini, saudara pendengar ya. Dan tentu di sisa waktu kita, kami undang bagi Anda yang ingin berinteraksi, menanyakan hal-hal terkait tentang ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, saudara. Jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 105 kali 4200. Kita bacakan kali ini dari Bapak Abdul Muhi ya, di Curug Mekar. Semoga Pak Kiai dan juga host dan juga pendengar setia Mutiara Pagi selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Salah satu ekspresi dan bukti cinta kita kepada Rasulullah tentu dengan meneladani akhlak dan mengikuti sunnahnya. Lalu bagaimana dengan sebagian kelompok yang menilai bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu menganggapnya dengan bid'ah? Apakah termasuk juga ekspresi cinta sejati kepada sang Nabi? Nah, ini terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja Pak Kiai dari Pak Abdul Muhi di Curug Mekar. Silakan Pak Kiai. Enggak, terima kasih Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Kaitan dengan orang yang membid'ahkan atau tidak setuju dengan peringatan Maulid Nabi, maka kita pahami dengan sikap tasamuh atau toleransi. Ya, tentu toleran di sini adalah kita bagian dari umat Nabi yang tidak ingin menyalahkan siapapun, baik yang mengikuti ataupun yang tidak mengikuti, khususnya dalam peringatan Maulid Nabi. Namun pada intinya atau esensi dari peringatan Maulid Nabi adalah mengikuti keteladanan atau meneladani Rasulullah SAW melalui menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dalam hal ini adalah sholatnya, kemudian baca Qur'annya, membaca sholawatnya, bersedekahnya, dan itu adalah bagian dari ekspresi. Artinya jangan sampai hanya karena masalah furu'iyah kita justru akan jauh dari sunnah Rasulullah. Bukankah Rasulullah itu tidak menginginkan umatnya berpecah belah? Bukankah Rasulullah itu tidak menginginkan umatnya itu merasa paling dekat kepada beliau? Namun beliau adalah orang yang menebar rahmat bagi semesta alam, tidak hanya untuk sahabatnya, bahkan untuk umat-umat setelah beliau wafat, beliau sangat menyayanginya. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, bagi yang tidak suka, tidak sreg, atau dalam arti membid'ahkan peringatan Maulid karena dulu zaman Nabi tidak ada Maulid, zaman sahabat Nabi tidak ada peringatan Maulid, maka jangan sampai hal ini menjadi bumerang. Ya, artinya dia bermaksud untuk mencontoh Nabi, memurnikan ajaran Nabi, tapi ujung-ujungnya Nabi tidak menyukainya
karena dia merasa dirinya sombong, lebih baik daripada yang lain, atau dirinya merasa paling mengikuti sunnah sehingga yang lain tidak mengikutinya, atau bisa jadi adalah kebenaran hanya miliknya, yang lain adalah tidak benar. Maka alangkah baiknya adalah kita saling menghargai dan menghormati. Yang paling penting adalah bagaimana sunnah-sunnah ajaran-ajaran Rasulullah kita hidupkan dalam kehidupan yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menjawab atas pertanyaan dari Pak Abdul Muhyi di Cerobekar, termohon. Dan kini kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya ya. Kali ini menyapa Pak Andi Supriyadi di Bojong Kidul. Izin bertanya, bagaimana cara mengekspresikan cinta maulid agar tidak kebablasan dan juga berdampak positif? Ini mohon pencerahannya. Kemudian sekaligus membacakan juga satu pertanyaan lainnya Pak Kiai dari Pak Adun Topik dari Kukupu di RT 05 RW 09 katanya. Ingin bertanya agak sejarah nih Pak Kiai, siapa nama raja atau dinasti yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi secara massal dan juga formal di sejarah Islam, dan siapa nama pengarang kitab Maulid yang terkenal? Terima kasih Pak Kiai dan juga host yang selalu bersemangat. Amin. Silakan Pak Kiai, Pak Andi Supriyadi terlebih dahulu mungkin ya. Terima kasih Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul ya. Betul. Ini bagaimana ekspresi cinta kita supaya tidak kebablasan. Tentu yang mengetahui cinta itu adalah orang yang mencintai. Nah, hanya saja ekspresi cinta itu harus sesuai dengan yang dicintai. Ya, yang mencintai dengan yang dicintai, jangan sampai tidak ada sinkronisasi. Jangan sampai bahasa anak mudanya bertepuk sebelah tangan. Nah, bagaimana itu harus sinkron? Maka kita lihat ajaran Rasulullah itu, kita kaji ya, apa sih yang disukai Rasulullah, maka kita lakukanlah. Sebagaimana kita melihat kalau anak muda itu ketika ingin melamar ya, maka lihat dulu mulai apa yang disukai oleh dirinya, oleh calonnya itu, apa yang disukai oleh orang tuanya, maka itulah yang ia bawa, yang ia lakukan, yang ia utamakan, sehingga akan terpaut cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Maka dalam hal ini adalah kebablasan ketika seseorang mengekspresikan cinta namun tidak melihat ya apa yang dicintainya itu. Rasulullah misalkan tidak suka dengan bagaimana cinta itu dibuktikan dengan maksiat di dalamnya. Ketika seseorang ya berjoget ria, kemudian membaur laki-laki dan perempuan, bahkan auratnya terbuka dan sebagainya, di situ mereka berdalih adalah ekspresi cinta, kegembiraan kepada lahirnya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah menginginkan atau mengakui itu sebagai cinta? Nah, itu jangan sampai seperti itu terjadi. Jadi selama hal-hal itu wajar dan tidak melenceng dari ajaran Rasulullah, diisi dengan dakwah Islam, diisi dengan pembacaan Al-Quran, diisi dengan sholawat, bahkan sedekah, dan itu adalah bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah dan merupakan ekspresi cinta. Nah, yang berikutnya adalah dari Bang Adun Topik ya di Kukupu RT 5 RW 9. Sampai saya tulis nih RT-nya. Nah, ini Bang Adun ini tentang bagaimana menjadikan atau awal mula peringatan Maulid itu di dunia Islam. Kita ya, para ulama sepakat belum ada peringatan Maulid pada zaman Nabi, pada zaman khalifah atau sahabat Nabi dan juga tabi'in. Kenapa kok bisa begitu? Itu dikarenakan
mereka setiap hari mengekspresikan cinta, merefleksikan cinta, mentransformasikan ajaran Nabi dalam kehidupan nyata itu, sehingga tidak perlu lagi mereka mengadakan peringatan Maulid. Namanya peringatan mengingat kembali karena banyak sekali hal-hal yang melenceng dari ajaran Nabi. Ya, pada masa dinasti Fatimiyah itu yang ada di Mesir, ketika itu di abad keempat Hijriah, ya, Imam Syafi'i sudah wafat, para imam empat sudah wafat. Jadi ini kategorinya adalah kaitan sudah di zaman di bawah tabi'ut tabi'in. Jadi sudah sangat jauh, sehingga banyak orang yang lupa dengan nabinya, banyak orang yang lupa dengan ajaran nabinya, sehingga dimunculkanlah semangat untuk memperingati. Tujuannya adalah bagaimana mengembalikan ingatan mereka dengan perjuangan Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan adalah Sultan Al-Muzaffar pada abad ke-7 yang ada di Irak. Nah, bisa jadi setelah abad ke-4 kemudian diperbaharui di abad yang ke-7. Peringatan itu tidak hanya mereka mendengarkan siraman rohani, tapi juga diadakan festival, makanan dan sebagainya. Ya, itu tujuannya adalah sebagai rasa syukur, itu adalah ekspresi cinta. Tapi kalau banyak yang mubadir dari makanan itu bukan ekspresi cinta tentunya. Nah, yang terakhir kita tahu dengan Salahuddin Al-Ayyubi, yang pada perang salib memimpin pasukan, bagaimana pasukan Islam itu kembali semangat untuk berjihad setelah mereka diperdengarkan kisah-kisah heroiknya para sahabat bersama Rasulullah SAW, dan itu diperingati Maulid, tujuannya adalah membangkitkan semangat perjuangan. Oleh karena itu kita tahu pengarang kitab yang terkenal, kitab-kitab Maulid itu misalnya Al-Barzanji yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Ada juga Ad-Dibai yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdurrahman Ad-Dibai, ya. Ada juga kitab Ad-Diya'ul Lami, ada Syarful Anam, ada Simtu Duror, dan lain-lain. Tentu kitab ini muncul belakangan, bukan ada pada zaman Nabi atau sahabat, tapi ditulis oleh mereka yang jauh, ya, setelah 3 abad atau 4 abad berikutnya baru muncul kitab itu. Dan namun isinya adalah bagaimana menghubungkan kembali umat Rasulullah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar ekspresi cinta dari yang mencintai tidak melenceng dari yang dicintai. Wallahu a'lam. Baik, demikian penjelasan ya secara singkat begitu ya yang diurai oleh Pak Kiai, dan menjawab pertanyaan terakhir tadi dari Pak Adun di mana tadi di Kukupu ya. Pak Kiai, kita sudah di batas akhir pukul 6 Pak Kiai. Sebagai penutup singkat saja Pak Kiai, kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Arul. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa falyafrahu. Ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, ya, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu semua falyafrahu, hendaklah bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Artinya bahwa kelahiran Nabi merupakan rahmat bagi seluruh alam, dan semua sejarah dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti ke akhirat kita mengenal tentang alam-alam akhirat dan seterusnya,
itu semua berawal dari kelahiran Nabi. Sehingga dengan rahmatnya Allah, dengan karunia yang besar ini, kita bergembira, kita mengekspresikan cinta melalui peringatan Maulid, tentunya dengan mengamalkan ajaran-ajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Mahfud Hidayat yang telah membersamai kita untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Madarkan kita menuju segmen berikutnya. Segera kita akan update rangkaian kabar terkini untuk saja